Hari ini, yuk kita telusuri salah satu perjalanan paling keren di alam semesta, yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita masing-masing. Gimana ceritanya kita bisa berubah dari cuma ngerasain dunia, sampai bisa nyusun kalimat-kalimat yang rumit? Coba deh inget lagi, kata pertama kamu apa sih? Mungkin mama atau papa? Perjalanan dari tangisan pertama bayi sampai obrolan kompleks kita sehari-hari itu, wah, sebuah keajaiban. Dan ini adalah kisah kita semua. Dan ini loh, bukan cuma soal pelajaran psikologi di sekolah. Ini tuh fondasi dari setiap ide, setiap obrolan, dan setiap hubungan yang pernah kita punya. Jadi ayo kita mulai bongkar misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin deh, pikiran sama bahasa itu kayak dua mesin kembar yang kerja barengan. Mereka saling dorong, saling isi dalam sebuah tarian perkembangan yang luar biasa. Ada nih seorang psikolog hebat namanya Jean Piaget. Dia itu benar-benar ngubah cara kita ngelihat anak kecil. Menurut dia, anak-anak itu bukan wadah kosong yang pasif. Justru sebaliknya, mereka itu kayak ilmuwan-ilmuwan cilik yang super penasaran, yang aktif ngebangun sendiri pemahaman mereka soal dunia. Terus, gimana caranya ilmuwan-ilmuwan cilik ini nyusun semua penemuan mereka? Gini, bayangin aja otak kita itu punya banyak folder. Ada folder buat anjing, ada folder buat bola, dan seterusnya. Nah, Piaget nyebut folder-folder mental ini sebagai skema. Ini semacam cetak biru yang kita pakai buat ngertiin dunia. Nah, terus gimana kalau mereka nemu sesuatu yang baru? Misalnya nih, seorang anak pertama kali lihat kucing. Hewan itu kan berbulu, kakinya 4. Jadi langsung deh dia masukin ke folder anjing yang udah ada. Terus dia teriak, anjing! Nah, proses ini disebut asimilasi. Papi, orang tuanya datang dan dengan lembut bilang, bukan sayang, itu kucing. Dengar deh suaranya, meong. Momen ini nih yang memicu update di otaknya. Anak itu harus bikin folder baru, kucing. Inilah yang namanya akomodasi, proses ngubah pemahaman kita buat nyesuaiin sama informasi baru. Dan proses ini jalan terus seumur hidup kita. Oke, sekarang kita mundur dikit yuk, ke titik paling awal perjalanan ini. Ke sebuah dunia di mana berpikir itu ya sama dengan bertindak, dan semua pembelajaran datangnya dari indera. Buat bayi, ya mikir itu ya bertindak. Goyangin mainan kerincingan, keluar suara seru, nangis, dapat pelukan hangat. Inilah tahap sensori motor. Di sini, mereka ngebangun fondasi pemahaman dunia lewat sentuhan, penglihatan, sama suara. Dan sambil pikiran sensoriknya berkembang, bibit-bibit bahasa juga mulai tumbuh. Awalnya dari nangis sebagai cara komunikasi pertama, terus jadi ocehan-ocehan lucu, sampai akhirnya momen ajaib itu datang. Kata pertama diucapin. Setelah jago nguasain dunia fisik, anak-anak ini siap buat lompatan gede berikutnya. Masuk ke dunia imajinasi, simbol, dan main pura-pura. Di tahap ini, wah, imajinasi itu jadi rajanya. Pisang bisa jadi telepon, boneka beruang bisa lapar beneran. Tapi dunia mereka juga egosentris banget. Kalau mereka tutup mata, mereka pikir kamu juga jadi nggak bisa lihat mereka. Logikanya masih intuitif, belum rasional. Dan barengan sama ledakan imajinasi ini, datang juga ledakan bahasa. Serius, ini cepet banget. Dari satu kata, jus, yang artinya bisa macam-macam, jadi mau jus. Sampai akhirnya kalimat lengkap, aku mau jus lagi dong. Oke, dari dunia imajinasi yang serba bebas, kita pindah nih ke era di mana logika mulai beraksi dan menata segalanya. Selamat datang di masa anak sekolah. Di tahap ini, anak-anak udah mulai bisa mikir logis. Keren kan? Mereka bisa ngurutin balok dari yang paling kecil sampai paling gede. Tapi, ada tapinya. Logika mereka masih nempel sama hal-hal yang nyata, yang bisa dilihat dan disentuh. Konsep abstrak, wah, itu masih susah banget. Dan akhirnya, kita sampai di final frontier, batas akhir perkembangan kognitif, di mana pikiran kita akhirnya bebas dari dunia nyata dan bisa terbang ke alam ide dan kemungkinan tanpa batas. Ini dia, tahap operasional formal. Disinilah kita mulai bisa mikirin hal-hal yang gak kelihatan, yang abstrak, kayak keadilan, cinta, atau bahkan mecahin soal aljabar. Kita bisa debat soal filosofi, ngebayangin masa depan, dan yang paling penting, kita bisa mikirin cara kita berpikir.
Intinya, di tahap ini kita semua jadi kayak detektif atau ilmuwan. Kita bisa mulai dengan pertanyaan, gimana kalau? Terus secara logis nurunin konsekuensinya dan secara sistematis nguji ide-ide kita buat nemuin solusi paling pas. Nah, ini nih yang bikin seru. Ada perdebatan klasik. Duluan mana? Pikiran atau bahasa? Piaget bilang kita harus bisa mikir dulu, baru bisa ngomong. Tapi ada psikolog lain, namanya Lev Vygotsky, yang punya pandangan sebaliknya. Justru bahasalah alat buat ngebangun pikiran kita. Vygotsky punya ide jenius soal pembicaraan batin atau inner speech. Tahu kan suara di dalam kepala kamu yang lagi kamu pakai sekarang ini buat dengerin saya? Nah, itu dia alat yang kita pakai buat mikir, ngerencana, dan mecahin masalah. Jadi kata Vygotsky, bahasa itu bukan cuma buat ngobrol, tapi juga alat buat berpikir. Jadi, setelah kita ngikutin perjalanan yang luar biasa ini, terus kenapa? Kenapa ini semua penting buat kita? Gimana caranya kita bisa bantu ngerawat pikiran-pikiran yang lagi tumbuh di sekitar kita? Wah, dampaknya gede banget loh. Buat para guru, ini artinya materi pelajaran harus disesuaikan sama tahap berpikir muridnya. Buat orang tua, ini pengingat kalau setiap obrolan, setiap dongeng sebelum tidur, itu adalah nutrisi buat otak yang lagi berkembang. Intinya, lingkungan yang kita ciptain bisa bantu setiap pikiran buat mencapai potensi terbaiknya. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau Vygotsky learner dan bahasa itu adalah alat yang ngebentuk pikiran kita, terus apa yang terjadi sama kesadaran kita waktu kita belajar bahasa baru? Itu pemikiran yang menarik banget buat dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.